Udah Samsudin lambatan deh mau mie nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Benteng Spellweek ya, mencoba untuk mengungkap misteri-misteri yang ada di Benteng Spellweek. Dan kita lagi bareng sama detektif misteri Nyai Sumi Jaha sama Kang Sam Project Misteri. cuma yang Nyai lihat tuh tidak hanya sekedar lapangan, Orang juga melihat banyak perempuan-perempuan wanita desa yang dilecehkan oleh company dan demang-demang, dilecehkan sampai mereka disiksa kalau mereka tidak mau melayani nafsu bejat para demang, terutama para demang yang dari pribumi. Berarti yang lebih jahat dari pribumi ya. Saya melihat banyak perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu bejat mereka. Dan saya melihat ada salah satu korban kebiadaban. Dan ada salah satu sosok pria yang digeret-geret itu, dia sangat menentang kebiadaban para demang. Karena anaknya itu yang jadi korban, dia disiksa, digeret-geret, ditarik sampai dia akhirnya meninggal. Lorong ini tidak hanya sekedar lorong, tapi ini lorong penyiksaan. Ini penuh penyiksaan. Dan saya melihat ada seorang sultan yang begitu berwibawa memperjuangkan, mempertahankan supaya ini tidak direbut oleh bangsa Belanda. Banyak yang merintih di lorong sana. Dan di sebelah sana saya juga melihat itu bukan hanya sekedar lapangan. Itu tempat apanya? Terkadang itu dijadikan tempat untuk bermaksiat, kadang dijadikan untuk tempat menyiksa. Waduh. Cuma untuk yang di lorong ini khusus untuk penyiksaan. Di lorong ini. Ya, saya melihat ada sosok tinggi besar di sini yang pasti depan kita mau masuk. Dan saya juga melihat ada seorang noni. Di mana ya noni? Dia selalu berlalu lalang. Oh, di. Apakah itu noni bersosok merah nih? Bukan, ada dua. Ada dua. Ya. Yang berbaju merah itu dia masih muda, A. Oh. Tapi kalau yang bajunya lebih ke ada putih-putihnya itu dia kayak setengah tua. Jadi kayak sosok ibu-ibu. Ya. Apa itu ibunya? Ya. Dia mengkhianati suaminya dan dia mencintai pribumi. Entah demang siapa. Apa itu demang itu pengikut Belandanya nih? Iya, dia pengkhianat. Pengkhianat. Dia pengkhianat. Dia yang selalu memberitahu kalau pangeran atau pejuang kita melakukan sesuatu, dia memberikan informasi. Karena dia mendapat bayaran, Nak. Oh, dari
Ya, si apa namanya Belanda. dia mendapatkan uang yang banyak. Saya ngelihat ada berupa koin seperti emas gitu Di sebagai lapangan. hadiah. Oh gitu, ngasihnya itu ya. Itu adalah uang apa ya, uang goil kayak apa? Koin. Dan saya melihat di sini kebanyakan mereka lebih memihak ke Belanda Oh yang jenis. ketimbang harus mempertahankan tanah air, harus mempertahankan Banten. Apa niat Belanda ini cuma mau menguasai Ya, Banten, apa niat mau gimana ini? dan dia juga sangat menentang. Dia nggak suka melihat, saya melihat kayak ada jubah putih, Ya. kayak penyebar agama. Si Belanda itu tidak mau ada penyebaran agama Islam di sini. Oh, Dan di sini juga banyak jawara ya. Saya melihat ada yang pakai kayak baju hitam-hitam, semua membawa golok. Mungkin jawara di sini ya. itu Jawara itu pengikut Belanda apa? Ada yang mengikuti Belanda, ada yang tidak. Ada yang memihak ke Belanda, ada yang tidak. Yang dominannya di sini apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dominannya yang sosok Belanda itu, Noni itu. Ini gua nggak bisa nge-live kayak di YouTube company. karena ada gangguan sinyal ya kan. Oh berarti yang Karena pada akhirnya mereka Gangguan kalah. di YouTube ya. Gua nge-vlog dan gua nge-live di Pertumpahan IG. darah, terjadi Kalau peperangan. Bimo Di pantau sekitaran terus. sini. Gua Ya. nggak bisa nge-live di YouTube. Dan tempat inilah Jadi gua yang nge-vlog dijadikan Abimo. tempat utama oleh para Belanda itu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya juga melihat di sini banyak peninggalan zaman dahulu ya, Iya. kayak berupa koin-koin emas yang tertanam, terkubur di dalam tanah, di dalam bumi, sama kayak berupa guci gitu. Berarti termasuknya harta karun kalau Ya, di zaman sekarang ya. Kita melihat masih banyak berserakan tertanam. Tentang Iya, itu berwujud goib sama apa berwujud nyata. nyata? Oh nyata. Jadi kayak emas, koin emas. Mungkin itu kayak uang zaman dulu mungkin ya. Ya, Tapi uang. ada emasnya juga, berupa emas yang tertanam. Dan saya juga melihat kayak ada Kayak ada yang mau ada apa? kayak apa sih, kayak meriam gitu. Iya meriam di atas, di belakang kayaknya. Itu karena tempat meriam Mantap di terus belakang. karena Iya, ada biar lu meriam tahu, juga. di sini bakal ada sejarah-sejarah kan di belakang gue ini sejarah banget nih benteng ini. Ternyata ini peninggalan dari Belanda. Ya, orang lagi. Di dalam nanti banyak, Kak. Iya. Dia Ini yang di berinteraksi dengan kayak ada yang mau deket nih, Alam di belakang. Ini sosok perempuan apa? Iya, sosok noni yang pakai baju merah. Deket ya. Mm-mm. coba komen suaranya jelas Ternyata atau enggak. permisa lagi ada sosok yang mau ngedeket ya. Itu sosok Tapi noni. ngomongnya kayak cadel gitu. Cadel ya. Mm-mm. Blaster ya nih kayaknya. Mm-mm. Iya. Dia bisa bahasa Indonesia, bisa kayak dua bahasa gitu. Cuma belum begitu fasih. Apa itu yang yang di sosok noni itu yang penasaran menunggu laki-laki? Yang penasaran bukan yang merah. Oh bukan yang merah. Justru lebih ke yang ibu-ibu itu, dia mencari sosok pria idamannya itu yang si Demang itu. Oh gitu. Karena Apa ada janji? selingkuhan dia itu
diketahui oleh suaminya. Gitu. Akhirnya terjadi kayak adu domba gitu. Iya, iya. Berarti si Noni itu di zaman dulunya tuh ada perselingkuhan sama Demang, Demang ya. orang kepercayaan Belanda. Oh, kepercayaan Belanda. Si Yang sosok perempuan pakai baju merah itu dia Halo Maulana. anaknya. Jadi sekarang gue nggak bisa live YouTube Maulana. Jadi gue Namanya juga kayak ada bahasa-bahasa Belanda gitu, saya nggak bisa nyebutin. Karese nyebutkeuna. Belibet, bukan nama Indonesia, nama Belanda. berarti sini masih Nah, banyak. ini benteng Spelwick ini ada kaitannya. Kenapa dikasih nama Spelwick? Karena yang saya lihat ada salah satu dari Belanda ini yang namanya Spelwick. Oh gitu. Iya. Jadi si menirnya itu ada yang nama. Iya, ada yang salah satu namanya Spelwick. Ternyata Spelwick ini Jadi nama nama orang. seseorang. Iya, nama seseorang ya. Spelwick itu nama menir. Karena dia yang kayak mendirikan benteng ini. Jadi dia yang mengatur. Kenapa ini dinamakan benteng Spelwick? Karena yang saya lihat ada sosok seorang menir, belakangnya ada wik gitu, mungkin Spelwick itu ya. Iya. Jadi dia yang mengatur harus dibangun ini wik benteng. ada wik Ada Spelwicknya belakangnya, ada wiknya, mungkin itu Spelwick. Ini wik kan kalau Belanda tuh menir-menir tuh otomatis ada tentaranya ya. Tentaranya itu di sebelah mana? Lebih ke deket kayak Mariam gitu. Oh, tentaranya. Lebih menjaga senjata. Mereka ditugaskan untuk menjaga Senjata meriam. karena bagi mereka itu kayak senjata untuk menaklukkan. Jadi mereka lebih menjaga di situ, lebih siap siaganya di situ. Kalau untuk yang ini lebih banyak ke Demang. Sekarang ini yang di sekitaran Ya. kita ini. Sama banyak korban yang disiksa. Apa masih ada tuh ya korban yang disiksanya? Ada. Itu yang saya lihat, yang Suaranya sosok jelas. bapak-bapak tua itu dia masih kayak kesakitan gitu, kayak merintih. Ada ininya apa penyampaian dari bapak-bapak itu di zaman dulunya, bukan yang sekarang, di zaman dulunya itu apakah Dia sangat membenci perbuatan yang para demang-demang ini. Selain mereka juga mengkhianati, mereka juga menyiksa terus, memperkosa anak-anak desa, perempuan-perempuan desa. Oh, bejat ya. Iya. Di sana saya melihat ada sosok perempuan pakai baju putih. Dia selalu bawa payung, sambil nyanyi-nyanyi gitu, sambil mencari apa sih, pakai bahasa Belanda gitu tuh. Dia mencari di mana gitu, mungkin mencari seseorang yang dia cintai. Mungkin itu yang si sosok ibu-ibu yang setengah tua itu mencari Demang yang selingkuhannya. Dia berlalu lalang di sana, Di sekitaran benteng sebelah sana. di atas ini yang sering jalan-jalan itu Ya. noni-noni itu. Ini yang lebih sering berkeliaran yang merah, cuma dia nggak jahil, hanya berkeliaran. Karena dia rumahnya kalian. Tempat bermain mungkin, karena yang saya lihat dia hanya suka berlalu lalang di atas, terus ke sini, ke tempat itu, balik lagi ke sini lagi. Tapi untuk yang setengah tua itu dia lebih ke arah sana, Ke arah yang setengah Di tua dalam. itu. Iya, setengah tua. ya. Ini lapangan bola tuh dulunya apa nih ya? Kan jadi lapangan nih, entah lapangan bola entah apa gitu. Pangan bola. Dulunya apa nih? Tempat perkumpulan. Kayak upacara kayak gitu nih. Ya. Oh. Kayak di baris, semua berkumpul untuk membentuk kayak
ada inspekturnya juga yang memberikan pengarahan, jadi tempat untuk berkumpul. Itu Banyak yang berkumpul. apakah benar nih di sini kan mitosnya itu dulunya kalau tidak mengasih upeti disiksa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, bukakanlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kalau tidak ngasih upeti, Ya. mereka disiksa, diambil paksa. Hmm. Terus yang punya anak perempuan kayak ditawan. Oh, ditawan. Ya. Jadi mau Nanti kalau mereka sudah memberikan upeti, dikeluarkan. jadi jaminan ya. Ini? Ya, jadi jaminan. Mungkin itu ya asal mula kayak sekarang peminjaman ada jaminan eta meureun ya. Iya, iya. Karena dari dulu zaman mungkin Belanda juga ada. Kalau ada. tidak bayar upeti, mereka diomelin, disiksa, ditawan. Setelah bayar nanti dikembalikan jaminan. jaminannya gitu. Banyak sosok yang hadir, yang datang dari luar. Ya. Kita ini ya, pagar ya. Saya melihat kayak ada yang memakai kuda. Dia datang ke arah sini, menuju ke sini. Saya melihat dia keluar dari arah masjid. Mungkin dari arah kesultanan ya. Ya. Dia menuju ke sini. Kalau dari sana sih saya ngerasakannya nggak terlalu negatif ya Nia. Yang di belakang saya ini yang negatif semua ini. Dia sosoknya tinggi besar semua, A. Kalau yang di belakang. Sama jawara. Ya, kalau yang di belakang. Jawara sama sosok tinggi besar. Jadi kayak algojo. Oh, Mungkin yang di sini juga nih dia algojo yang tinggi besar yang ini. jaga ini kan. Heeh. Ya. Ada salah satu jawara yang ingin beradu. Yang nantang kita. Dia mengacung-acungkan golok kayak cicikan ya. Oh, ngasah. Mungkin dia kayak mau ngabunuh meren. Ada satu jawara. Ternyata ada sosok jawara yang nantang kita atau nantangnya Sumi Jaha. Kita gimana ya? Apa gimana nih? Dia ngusir apa enggak? Dia ingin melihat-lihat dulu Melihat dulu ke apa tujuan kita ke sini. Tapi dia udah siap. Jadi kayak Oh gitu. siap siaga dia. Ini saya ada yang merasakan yang mau masuk Sosok perempuan. sosok perempuan. Masukkan, A. Tapi lebih bagus di dalam, A. Saya melihat bakal banyak interaksi di sana. Kita ini baru kita di gerbangnya, kita mau lanjut ke dalam. Apa benar di situ banyak yang interaksinya? Kita masih di luar dan lebih bagusnya kata Sumi itu di dalam banyak sosok-sosoknya dan kental banget. Nah, tutupin Kejar benteng-benteng Banten. Lorongnya Wih, wangi Bisa dilihat yang Sam. Jadi ini lorong yang kata Pak Satpam tidak boleh dimasuki oleh siapapun ya. Entah apa sebabnya. kita nggak tahu ya. Nggak tahu, kita juga nggak bisa melanggar ya. Iya, karena Cuma udah dipesan. nanti Nyai mau lihat ini apa sih gitu, kenapa kok sampai tidak boleh dilalui gitu. Penyebabnya. Dulu padahal boleh. Oh dulu boleh. Ya. Kalau dulu boleh. Nyai mau merasakan dulu ya. saya tadi masuk ke situ. Atur nuhun tengah ganti Tolong, cuman A. masuk doang. Banyak nyanyi lagi interaksi.
Bang Iro kumaha kabarna damang sehat. Nanti saya main Ada ke sosok Bekasi. ular, Ya. Itu sosok luar kayak dari luar apa dari apa penghuni sini nih? Dia kayak nyimas. Oh masih nyimas ya? Heeh. Sosok ular. Dia bukan dari zaman Belanda, bukan. Jadi penghuni baru lah, ibaratnya penghuni baru. Ternyata ada penghuni baru di tempat ini. Emang sih lembab banget Hampura, tempatnya. dia maju. Hampura nyimas di sini hanya melakukan komunikasi saja. Itu ada yang maju. Dia kayak menjulur-julurkan lidah. Hampura nyimas di sini hanya ingin mengungkap mitos-mitos di sini seperti apa, karena saya melihat banyak sekali ya cerita yang tersimpan, karena tidak semua orang bisa mengetahuinya. Mudah-mudahan atas izin Allah kita bisa komunikasi dengan baik ya Nyimas, Hampura. Kalau saya sama teman-teman di sini sangat lancang. Saya melihat di sini kayak ada suatu kejadian gitu, Kenapa? kayak ada orang yang kayak diganggu gitu. Itu di zaman dulu nih, dapat di zaman Belanda. Apa yang sekarang ini Masih baru. baru. Berarti sekarang ini. Apa di Lokasinya mantul Di nih. Jailin Iya, Bang. apa gimana ya, Di di- Banten kita lokasinya. selain Dibikin kenop, oh kenal. jadi kayak mereka merasa terganggu kalau lorong ini dilalui oleh para kita gitu ya, Saya orang-orang yang merasa misteri. penasaran. Oh gitu. Heeh. Nggak tahu ya. Jadi bagi mereka tuh percuma kalau mereka hanya untuk melewati saja, tanpa harus mereka ibarat manusia permisi gitu, Ya. mau apa, mau ada apa, nah gitu. Berarti di sini masih ada kehidupan Ya. yang lain gitu. Heeh. Selain kita. Heeh. Karena saya melihat di sini kayak campur baur, saya melihat ada kerajaan siluman juga ya. Oh gitu. Ini dari siluman ular yang saya lihat. Ada rajanya juga. Rajanya sebagai putri apa? Raja sama putri. Kayak ratu. Ya. Jadi kayak satu pasangan. Tapi dia dari sosok ular. Alhamdulillah dia tidak merasa terganggu ya. Tapi tadi sempat kayak menjulur-julurkan lidah gitu. Ya karena Kaget saya kali belum kedatangan ke sini. iseng nih berarti. Ya. Terima kasih Nyimas komunikasinya. Semakin malam bisa melihat kayak ada sosok pocong juga aja. Jadi kayak terundang. Semua ya. Heeh. Jadi kayak terundang tuh, semua pada lari menuju ke sini. Ternyata Makasih udah pada hadirnya. ternyata sosok apa banyak yang sosok yang keundang di sekitaran sini sama energi kita ya. Apa? Jadi si Iya. mediator ini Bentengnya kita pergiin dulu ya. kayak menolak ya, kayak melawan, jadi susah untuk dilakukan mediumisasi. Ada Kang Sueb detektif dan waktu Soji nyali dan eksplor dorong itu tekan energinya luar biasa banget Nyai. Oke ya Kang Sueb, kalau boleh nanti coba nanti masuk. Terima kasih buat Kang Sueb doanya, semangat juga buat Kang Sueb, jangan patah semangat. Ayo detektif misteri harus maju. Ada Mas Ang Aljamis Ofisi, assalamualaikum hadirnya. Terima kasih buat Kakangku. Terima kasih Jos Margondos. Ini ada Ajendi ya dari Rasuk Alam Goib, sedang melakukan mediumisasi. Terima kasih buat Kang Sueb karena supportnya, doanya. Cina idola.
Alhamdulillah. Seperti itu. Kita sedang melakukan mediumisasi. Akan mengungkap. Sudah ada yang masuk ya sahabat ya. Nah, ada sosok, udah ada yang masuk. Kang Sueb, tolong ini dipegangin senternya, jangan nempel. Ya. Ya makasih Bang Ibda Official yang udah memberikan like-nya buat Sumi. Dan patangin terus, kita lagi sesi mediumisasi. Ikhlaskan. Dia masih ada di belakang kok. Tarik nafas. Yuk, jangan kemana-mana dulu, masuk lagi. Jadi sosok yang tadi masuk ke Kang Bara ini dia keluar. Nah sekarang masuk lagi karena tadinya lihat dia masih berdiri di belakang. Ya terus kuasai Kang Bara, kuasai, biarkan sosok ini terus masuk. Kita komunikasi. Keluar lagi. Kenapa dia keluar lagi? Oh, ibaratnya. Bagi satu dulu ya. Tapi ini sosok dari luar, Bawahnya sedih. Masuk Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ayo, Tekan aja. terus. Jangan sampai keluar lagi. Ya ada Via Pratama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih udah hadir. Sumi lagi ada mediumisasi. Akan ada pengungkapan. Komunikasi. Entah apa yang akan didapat, saksikan terus. Tuh. Kelas. Ini tuh. Batal. Assalamualaikum. Kenapa sedih sekali? Dengan siapa? Bisa kita komunikasi? Dengan teteh siapa? Ibu siapa? Dan siapa? Assalamualaikum. Nah, saya merasakan ada kesedihan, sangat sedih sekali, luar biasa. Bisa kita bicara? Jadi sangat sedih sekali. Kalau ibarat kita manusia tidak bisa mengeluarkan kata-kata karena saking sedihnya. Assalamualaikum. Ayo kita ngobrol. Sampurasun. Punten. Tahan. Nyai, iya, Nimas, yuk kita komunikasi. Tahan emosinya, ditahan. Iya punten, saya bisa merasakan kesedihannya, tapi ya, tahan, tenang. Duh, nyangsang. Masih. Udah, keluarin aja, nggak bisa. Dia kayak setengah. Ada air minum? Oh ada. Udah Jadi basah. sosok yang masuk ke baras kolam gue itu nggak bisa diajak komunikasi ya Nyai ya? Jadi bukan kayak ada penolakan. Ada sisa energi di bara yang saya nggak bisa ambil. Jadi kayak hente Nerima. masuk Tuh. gitu, Dia ikhlas.
Jadi Jadi nggak dia- sepenuhnya. Jadi keluar masuk ya. Yang bisa saya rasain tuh Nyi, cuman sedih nangis, cuman ngedenger Nyai ngomong saya masih kedengeran. Yang tadi Kang Bara rasakan sedih itu perasaan dari sosoknya itu, karena yang saya lihat juga kayak ada kesedihan gitu, yang Begolok, kayak ingin begolok itu. Iya kali ya. itu mungkin dia yang satu energi yang kayaknya emosi gitu, kayak ingin nyoba. Dikunci dulu tar dulu. Coba Kang Sam, mediumisasi Kang Sam. Insya Allah kalau masuk. Coba dicoba ganti. Karena yang Nyai lihat ya banyak sekali sosok-sosok yang mau komunikasi. Ayo Ajendi. Nanti Ajendinya minum dulu. Nah ini Kang Hausam ya, dia mau mediumisasi. Kelas. Bismillah. Lepasin, relax ya, relax. Relax. Bajunya Terima kasih yang masih hadir, mantengin. Ada Kang Sueb, mantep nih Kang Sam mau mediumisasi ya Kang Sueb. Nah, jadi Kang Hausam ingin mencoba mediumisasi ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Izin sama yang di badan Kang Hausam keluar lagi hampura. Ajendi akan menarik sosok dari yang di luar ya, bukan yang dari sini. Iya yang di luar, ulah ditahan Kang Sam, biarkan dia menguasai, biarkan dia masuk. Kang Hausam sudah kerasukan ya. Kata Kang Sueb, leleskan Kang Sam. Apa yang dileleskan Kang Sueb? Tahan berdiri. Apanya nih yang dileleskan? Kayaknya udah leles nih. Ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Aduh, saya mulai oleng nih. Ada energi yang mau masuk. Kayaknya apa yang saya rasain ya. Assalamualaikum. Nimas, kenapa sedih sekali? Kenapa dari tadi sedih aja sedih? Ayo ungkapkan perasaannya. Apa yang sedang terjadi? Tolong diceritakan ya. Kenapa? Nimas, korban dari penyiksaan ya? Kenapa? Bisa diceritakan? Apakah Nyimas ini anaknya si bapak tua yang saya lihat disiksa, diculik? Kenapa ya? Silahkan diceritakan. Kayaknya sedih gitu ya. Sedih. Oh, banyak pembantaian. Termasuk Nyimas sendiri. Saya dipaksa masuk ke penjara. Apa salahnya kok bisa sampai dimasukkan ke penjara, sampai dipaksa, sampai digeret? Apa yang telah Nyimas lakukan? Kesalahan apa sampai segitu dihukumnya sama company di sini? Saya bermelayani pada company. Jadi Nyimas ini seperti yang Nyai lihat ya, banyak kayak pemerkosaan, harus melayani nafsu bejat para demang sama company-company di sini. Jadi inilah salah satu korbannya ya. Boleh saya tahu dengan Nyimas siapa? Boleh saya tahu? Boleh saya tahu Nyimas di mana? Lokasi Nyimas saat ini di sebelah mana? Di ujung sana? Di pas ujung? Di situ. Apa yang ingin Nyimas sampaikan?
Kenapa ini kalau siang kan dipakai main bola ya? Apakah sosok di sini tuh goib-goib di sini tidak merasa terganggu? Setiap hari dipakai untuk main bola, apakah tidak terganggu? Terganggu. Terus kenapa diam saja kalau memang terganggu? Tidak bisa untuk apa? Apa yang bisa saya lakukan sama teman-teman di sini? Dengan kirim doa, kirim Al-Fatihah ya, untuk semua para arwah-arwah di sini, untuk para arwah yang dahulunya dibantai, diperkosa, mudah-mudahan diterima di sisi Allah, ditenangkan ya. Ada yang ingin disampaikan? Siapa yang sering jahil di sini? Sosok hitam. Selain sosok hitam, yang perempuan itu? Hah? Oh, sosok noni Belanda putih. Iya. Kenapa dia kok jahil sekali? Apa yang ingin dia perbuat? Apa yang dia inginkan? Mengganggu laki-laki di sini. Apa yang dilakukannya? Mengganggunya seperti apa? Hah? Di tempat sini? Hah, kenapa? Oh, banyak orang yang masuk tanpa seizin penunggu di sini. Jadi sosok di sini merasa terganggu ya. Yang hitam. Itu yang tadi penari siapa? Tidak tahu. Oh, jadi dibawa ke sini hanya untuk disiksa. Oh, jadi disiksa di sana, dipenjarakan di sana. Insya Allah nanti saya bareng sama teman-teman di sini akan kirim doa buat para arwah di sini. Terima kasih buat komunikasinya. Silahkan Nyimas keluar ya. Assalamualaikum. Ajandi. Ayo kontrol Sam. Saya ngeliat kayak banyak tentara gitu Tadi eta anu ngalit saha? Pengunjung. Pengunjung. Gimana masih mau melakukan medinisasi? Ya sudah. Gimana Kang Sam? Masih? Hancur kan. Hancur. Lain jerik. Seblak. Bahkan seblak. Terima kasih. Mungkin uji nyali ya? Uji nyali mau dilanjut? Lanjut uji nyali. Terus keluar. Terus Seblak HP keluar. Letak sebelah keluar kabeh. Tadi ngami dia itu habis ngami. Oh, mah. Mie pakai bakso. Cindogan. Dah. Uji nyali aja. Lanjut uji nyali. Kang Sam. Kang Soeb. Berapa menit sih? Sejam. Masuk lagi Ya kayaknya. bentrok ya. Biar keluar semua. Seperti masih ada makhluk yang lain yang mau menguasai Kang Sam. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar, tenang. Duduk.
sosok harimau eta Masih ada. Kita masih ngomong. Assalamualaikum Aki. Hapunten Aki. Ibu Yutamnya. Sanes ngaganggu tadi oge izin heula punten. Punten ya Ki. Tos lebat deui Ki. Lebat deui. Jadi ini yang masukin Karunya sekarang kana ini saya karesamna, sosok lebat deui. Sam yang kontrol Sam. di dalam Kang Sam ya. Punya kamu Sam. Kontrol. Istighfar. Punten Ki, kalebat deui Ki. Hah? Doa. Ya, Apa? Naon ki? punten Ki. Sensor mantap. Biasa silaturahmi. Naon sawios? Aya saha Ki? Saha? Jadi Kang Sam juga sekarang udah bisa buat jadi mediumisasi ya. Saha ki? Dia ingin sekali mediumisasi dan alhamdulillah atas izin Allah bisa. Ini akina Kang Sam. Iya. Ampura Ki. Aki di mana? Di Hampura atau engki buyut Buyut. Nah, Apunten kayaknya silaturahmi deui. Apunten. Biasa kalebet deui Ki. Jadi Sam sareng biasa Nyai kalebet sareng deui. rencangan di dia bade silaturahmi termasuk Aki juga. Nah, jadi kita baik-baik ya Ki ya, kontrol. Mudah-mudahan atas izin Allah Aki ada di dalam kebaikan. Saha itu ki? Banyak tentara. Obat masih. Iya. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan kita di sini. Saya melihat juga nanti akan ada kayak perlawanan gitu, kayak penyerangan. Entah itu nanti sosok apa. Mungkin diuji nyali nanti. Tenang ki. Mau apa lagi Ki? Karunya Kang Samna. Tadi entos ngamami bisi keluar kabeh. sian kumari Ya. sian kumari Hapunten Akinya. Masih emot sana abdi hatur nuhun. Sami ya ge incuna Akinya. Hapunten. Nah, selama ini kan Sam sering komunikasi sama saya. Katampi silaturahmina Aki oge. Hampura kamari cina Sam cincina leungit. Tapi saya yakin Aki masih ada. Itu keteledoran Sam sendiri Ki. aku nana Tekuna naon. hampura Ya, terus ayeuna Aki lebat deui nya. Ada yang ingin Aki sampaikan buat Kang Sam? kurangin Ya, terus apalagi Ki? puasa Apalagi? ada kecil puasa Kang Sam masih butuh ini, harus banyak belajar. Iya ki belajar. Terus ayeuna Aki kalebat deui nya. Kanu Kang Sam mau mendampingi di luar apa di dalam? anu biasa aja Nya tos ayeuna ka jero deui. Karunya Kang Samna. Hapunten Akinya Akina rileks calik biasa. Sok calik ayeuna kalebat deui. Ya tos. Nya. Hapunten Akinya tos ayeuna lebat deui. Rileks Sam, rileks kontrol. Assalamualaikum Aki, silahkan. Kembali ya. astagfirullah tarik nafas Kontrol. tarik nafas Itu punya kamu yang harus bisa masukin, ngeluarin harus bisa. tarik nafas hembusin istighfar basket
Sam kontrol, Sam kontrol. Yuk, istighfar. Kontrol. Tang. Ayeuna ngaruh ayeuna meditasi. Langsung sadar. Duduk, minum. Sok. Satu ya. Satu Entos lah ya capek karunya kan samna karunya. Oh masih. Oke. Terima kasih kita udah melakukan mediumisasi atau melatih Kang Bara sama melatih Kang Sam Project, katanya mau ketemu sama buyutnya sendiri. Alhamdulillah dia akhirnya ketemu sama buyutnya katanya. Tadi katanya buyutnya. Saya jadi takut lupa saya ngejebol. Oke. Closing guys. Closing buat Rasuk Alam Buaya. Jadi ini tempat Ini kayak ruangan tertutup yang tidak semua orang bisa masuk. Jadi kayak tempat khusus untuk pertemuan. Kayak tersembunyi gitu. Tertutup. Tapi dulu ini kalau sinyal ini, yang sudah berubah. jadi semuanya benar-benar tertutup. Di sini saya lihat ada sosok juga ya. Dia masih menyelinap di dalam tembok. Assalamualaikum, silahkan keluar. Tunjukkan eksistensi Aki atau Nyai siapapun yang ada di sini. Kita di sini hanya melakukan komunikasi. Kalau berkenan silahkan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tapi kalau boleh saya meminta tolong tunjukkan eksistensi Aki yang di sini. Ada dua ya, Kang Suen. Di dalam tembok satu dan di atas satu. Negatif kah? Positif kah? Saya melihat kayak nggak tahu nih, masih kayak mereka tidak mau memberikan jati diri mereka. Semua mencongok ya. Belum mau mencolok ya. Segede oncok gitu sih. Kayak masih tipis gitu energinya. Mungkin nanti pas saya dijali akan makin tebel ya. Mudah-mudahan semoga. Cuma kalau yang di atas dia lebih ke kayak sila gitu. Oh sila. Duduk. Betapa. Dia yang dari luar. Untuk yang di dalam tembok ini dia dahulu sudah ada di sini, kayak penjaga di sini. Karena di sini ruangan yang tertutup tidak semua bisa orang masuk, kayak tempat rahasia. Seperti yang tadi bilang kita komunikasi ya, mediumisasi. Tadi ini tempat tersembunyi, tempat sembunyi. Tapi di sini ada sosok yang menjaga. Terima kasih Aki. Silakan nanti untuk Kang Sueb disiapkan mentalnya. Mudah-mudahan nanti ada interaksi ya. Tidak apa-apa nanti sesuatu yang dirasakan diomongin atau mau ngobrol kenapa aja, silahkan bebas. Mudah-mudahan sosok yang di sini mau berinteraksi dengan Kang Sueb. Ini yang lebih aktif ya Kang Sueb, yang di tembok. Temboknya itu sebelah sini kan pinggir. Jadi dia kayak bolak-balik Tapi di tembok ya? Iya, di tembok aja, jadi kayak penjaga gitu, kayak satpam. Silakan nanti untuk Kang Sueb dilanjutkan ijinannya. Terima kasih juga buat Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siap. Permisi. Apa diangkat langsung nih tamunya? Lilin uji nyali udah mulai gua bakar, itu artinya sesi uji nyali akan segera kita mulai. Dan untuk menambah kesan creepy party atau untuk memanggil para makhluk penghuni atau penunggu yang ada di tempat ini, kita coba bakar buhur ini. Gue udah mulai mendengar ada suara-suara hentak-hentakan di tembok. Mungkin itu makhluk yang dimaksud oleh Nyai Sumi udah mulai berinteraksi. Oke, buhur udah gue nyalain dan babadagna lelembutna, wahai kalian
para penghuni atau penunggu dari tempat ini, gua mohon hadir, wujud, rupa, suara dari kalian. Oke, di sini gua hanya ada cahaya lilin yang menemani di lokasi ini untuk kita uji nyali di tempat ini. Mungkin yang dimaksud dengan Nyai Sumi, makhluk yang ada di tembok ini udah mulai berinteraksi. Nanti ada momen dimana gua akan menggesek-gesekkan tubuh gua. Gue mendengar banyak suara-suara dari tembok. Aroma bukur benar-benar kencang banget gue cium, dan kita akan selidiki jauh lebih dalam lagi. Heyo, untuk kalian yang ada di tempat ini, gue mohon untuk hadir. Tadi Nyai Sumi menginginkan gue menggeser-geserkan tembok karena ada makhluk di tembok sini. Banyak kasih suara dari sisi-sisi tembok dari tempat ini. Kita coba melihat dari sisi kaca roof. Apapun jenismu, apapun lupamu, gue mohon hadir. Ada suara. Gue berharap suara itu masuk ke kamera ya. Dan apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, yang tidak gue sadarin, gue mohon untuk kalian tulis di kolom komentar. Babadagan, lelembutna, wahai kalian para penghuni atau penunggu dari tempat ini, gue mohon hadir, wujud, rupa, suara dari kalian. Every go sendiri. Then ada yang mintas-mintas, ada yang bocah-bocah mau. Suhu udara
udah mulai berubah semakin panas, tidak seperti pertama kali gue masukin tempat ini. Entah itu dari gesekan energi atau tekanan energi dari para penghuni tempat ini, entahlah. Entah ada suara apa dari sebelah kiri gua mendengar, mungkin sebelah kanan kalian, gua mendengar banyak ada suara-suara seperti cakaran di tembok sebelah sini. Kalau gua di sebelah kiri, mungkin di kalian sebelah kanan ya. Gua mendengar kayak ada suara cakaran di tembok. Mungkin itu makhluk yang udah mulai terusik. Ayo mencong-mencongok lah. Hadir, padat. Oh my lord, suara dari tembok masih terdengar ya, kayak ada cakaran-cakaran gitu. Katanya di atas ini ada yang lagi bersilat. Kepala gue udah mulai semakin berat ya, entahlah itu karena makhluk ini udah mulai terusik. Apa gue akan kerasukan? Semakin oleng gue semakin pusing kepala gue.
Hey you. Yuhu. Gue mau ngecek siapa tahu udah ada komentar yang udah masuk. Oke. Babadagna, lelembutna, wahai kalian para penghuni atau penunggu dari tempat ini, gue mohon hadir, wujud, rupa maupun suara dari kalian. Heyo, mencongok-mencongoklah kalian. Gue ingin sedikit bersilaturahmi dengan kalian. Ada suara orang tertawa.
Banyak suara. Gua dikasih waktu untuk gua membakar buhur di tempat ini dan buhurnya sudah habis. Mungkin ketika buhur ini udah habis, itu tandanya sesi uji nyali gua buat di tempat ini berakhir pula, sama dengan buhur ini. Oke. Mungkin nanti ada dari tim yang akan menjemput, itu ada tandanya bahwa sesi uji nyali gue di tempat ini berakhir. Sambil nunggu dari sisa waktu untuk menunggu tim menjemput gue uji nyali di tempat ini, kita mencoba merasakan tekanan-tekanan energi di sini kembali. Apa mungkin yang tadi masih tipis-tipis akan semakin tebal? Let's do this. Toyor. Gue dari sebelah sini dari tadi banyak dengar suara aneh deh. Gue ngerasa ada hembusan-hembusan angin ya di sekitar leher gue, entah itu angin dari makhluk apa. Ternyata cukup dingin banget dan beda banget dari angin-angin yang biasanya. Yang angin-angin normal ya, ini lebih nyes rasa di sekitar leher gue. Mungkin para makhluk ini udah mulai mendekat ya. Hey, yo, mencong-mencong. Oke, gue udah dijemput sama tim. Ada Kang Sam yang sudah datang. Saya dengar seperti usia dari bukur udah habis. Itu tandanya nyali gue di Kita mau bantu ya. Mohon semuanya yang udah mantengin, udah apa nih, mantau kami. Ada.
yang gua rasain perubahan suhu yang benar-benar drastis banget. Yang tadinya cuma biasa aja tapi mendapatkan ada sedikit suhu tiba-tiba menjadi lebih panas di tempat ini. Dan barusan sebelum dijemput tadi malah gue merasa ada hembusan angin yang beda banget dari angin yang biasanya, lebih minus angin yang dirasain di leher. Dan tadi ada pesan dari Nyai Sumi, gue harus kerak tembok karena ada makhluk katanya yang di dalam tembok ya. Itu gue coba ini dan ternyata di sebelah sini ini kayak banyak suara-suara aneh di tembok sini. Yang lebih jelas itu kayak ada suara kayak orang apa nyakar-nyakar gitu, cakar-cakaran. Nah mungkin tapi kalau misalnya untuk sosok gue nggak melihat, tapi mungkin penonton yang memiliki pilihan khusus atau yang IndiHome mungkin kalian bisa melihat atau merasakan. Jadi kalian tulis aja apa yang kalian lihat dan yang kalian rasakan di kolom komentar. Itu aja sih yang gue rasain di tempat ini. Dan itu ada lubang. Mata gue selalu tertuju ke lubang itu kayak ada yang mencok-mencok di lubang gitu. Ada mencok. Seperti ada yang mencok kan pas gue menoleh nggak ada gitu. Tapi ujung mata kayak ada yang mencok-mencok. Tapi nggak kena kamera juga ya? Iya. Kena kamera kecuali kamera ya. Benar. Itu aja sih yang pengalaman yang ada di tempat ini selama gue nyali di tempat ini, itu aja sih. Seperti itu. Oke Bang Skrep, terima kasih udah mampir Dan makasih banyak juga saya buat Bang Sam Project Misteri yang udah sama-sama. mengajak saya untuk nyali di Project Misteri. Iya, justru saya yang berterima kasih banyak karena Bang Skrep mau live uji nyali di akun FB saya. Minum itu dulu. Gimana? Udah kan? Udah selesai ya? Jadi tadi pembakaran ini itu menandakan uji nyali itu dimulai dan sekarang ini sudah selesai. Saatnya bawa padapan api uji nyali. Ulang tahun ya. Happy birthday. Akhirnya kita udah coba untuk mediasi dan untuk apa namanya uji nyali dari detektif misteri. Alhamdulillah dia mau menyumbang dan ingin mencoba uji nyali di tempat petak tadi itu. Ternyata di situ banyak sosok-sosok yang tak kasat mata. Nah, terima kasih yang udah menyaksikan video-video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Maaf, energi saya kuras. Jangan lupa dukung Project Misteri dan ada Rasuk Alam Gaib, Nyai Sumi Jaha, dan Detektif Misteri. Sadulur Misteri, Sadulur Banten, keluarga Banten.